Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang telah memanggil kami menjadi alat di dalam tangan-Mu, yang dengan penuh kesabaran menuntun kami hamba-hamba-Mu untuk makin hari makin baik dalam pelayanan, menuntun kami makin hari makin menjadi pribadi yang Engkau inginkan. Bapa di sorga, firman-Mu sebentar yang akan disuarakan, disampaikan di tengah-tengah hamba-hamba-Mu. Biarlah setiap kami dengan segala kerendahan hati, rela menyambut dan mengaminkan, serta rindu melakukan kebenaran ini di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus yang menyampaikannya, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengar, dan semua kami sama-sama dimampukan untuk melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, ini adalah ibadah doa yang terakhir tentu saja pada bulan ini. Dan malam ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul mengejar damai sejahtera. Mengejar damai sejahtera. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Di ayat ini saudara-saudara ada kata mengejar. Mengejar artinya mengikuti dengan penuh hasrat. Atau adanya usaha keras secara sungguh-sungguh untuk memperoleh. Itu artinya mengejar dalam pengertian yang benar. Mengikuti dengan penuh hasrat, kerinduan yang membara, atau usaha keras. Bukan sekedar berusaha, tapi berusaha keras, sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Saudara-saudara, di ayat ini ada dua hal yang harus kita kejar. Yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Dan memiliki kerinduan untuk memperolehnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara adalah yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera secara sederhana dapat diartikan yaitu suatu keadaan di mana perasaan diri kita berada dalam keadaan yang tenang. Tanpa ada rasa takut. Tanpa ada perasaan gugup. Ataupun perasaan tidak enak. Itu adalah definisi atau pengertian damai sejahtera secara sederhana. Ada perasaan nyaman. Ada perasaan tenang di dalam diri kita. Dan siapapun dia di dunia ini, semua yang namanya manusia merindukan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Tentu saja ada banyak cara atau usaha orang untuk mendapatkan atau untuk memperolehnya.
Ada orang yang mencapai atau ingin meraih damai sejahtera itu dengan cara-cara yang salah. Tetapi Alkitab menandaskan bahwa damai sejahtera, Alkitab berkata, Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Itu berarti saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Allah sendiri menghendaki, bahkan sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya dan dia memperlengkapi mereka dengan memberi damai bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33, Alkitab berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dengan kata lain, Allah menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Oleh sebab itu saudara-saudara, setiap orang percaya harus mengejar. Harus dengan penuh sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Di dalam Alkitab kita menemukan contoh-contoh orang yang bisa menikmati damai sejahtera dalam hidupnya, sekalipun dia ada di tengah goncangan hidup. Hal itu mengajarkan kepada kita bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ada pada Allah. Dan damai sejahtera yang sesungguhnya yang ada pada Allah bukan diukur atau tidak ditentukan dengan apa yang ada pada kita hari ini, apa yang kita miliki hari ini, atau apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Tetapi damai sejahtera itu akan kita dapatkan sangat ditentukan oleh hubungan kedekatan, keyakinan kita pada Tuhan Allah. Oleh sebab itu kejar. Miliki hasrat, usaha yang keras dan sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Sebab dia tidak akan datang sendiri. Yang kedua, apa yang harus kita kejar? Yang kedua adalah yang berguna untuk saling membangun. Itu yang kedua yang harus kita kejar, kita usahakan. Apa artinya membangun? Secara sederhana membangun itu artinya membuat orang menjadi lebih baik. Membuat orang menjadi lebih ceria. Membuat orang lebih kuat, lebih sabar, lebih bersemangat. Itu artinya membangun. Lawan katanya adalah melemahkan. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kejar, usahakan dengan sungguh-sungguh. Roma pasal 15 ayat yang kedua, Alkitab berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Artinya bagaimana kita berusaha membuat orang senang. Walaupun harus diakui. Tidak bisa kita membuat orang senang sepenuhnya. Tapi sekali lagi kalaupun kita tidak bisa membuat orang senang, minimal kita tidak mengganggunya. Ya kan? Tidak ada orang yang bisa menyenangkan kita sepenuhnya. Hanya Tuhan yang mampu menyenangkan kita. Suami kita belum tentu bisa menyenangkan istri dengan sepenuhnya.
Istri pun belum tentu bisa menyenangkan. Orang tuamu pun belum tentu bisa menyenangkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Tapi Alkitab berkata kita harus mencari kesenangan sesama. Membuat mereka untuk bergairah hidupnya. Jangan pernah berprinsip sebodoh amat dengan kamu. Yang penting aku senang. Kau mau menangis, mau menjerit, mau terjepit di sana urusanmu. Itu bukan prinsip hidup orang percaya. Itu sebabnya Paulus berkata setiap orang, berarti tanpa terkecuali. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, akhirnya. Yang pertama, kamu harus penuh dengan sukacita. Tapi yang kedua ada kata usaha. Ini sama dengan mengejar. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kita belum sempurna. Tapi kita sedang mengejar kesempurnaan itu. Dan Paulus lebih menekankan lagi, terimalah segala nasihatku. Apa nasihatnya? Sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikirlah kamu. Hiduplah dalam damai sejahtera. Kalau kita penuh dengan damai sejahtera, kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka kita akan harmonis di keluarga kita. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka semua kita akan penuh dengan sukacita. Dan Paulus akhiri dengan berkata, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Mari kita mengejar segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita mengejar dengan sungguh-sungguh semua yang berguna untuk saling membangun. Karena Allah tidak menghendaki adanya kekacauan. Tetapi yang dikehendaki Allah adalah kita semua hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami secara khusus para hamba-hamba-Mu ini. Agar kami mengejar sungguh-sungguh. Berkerinduan yang besar. Itu sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mengejar yang berguna dalam hidup kami dan saling membangun satu dengan yang lain. Karena Engkau menghendaki kami hidup dalam damai, bukan dalam kekacauan. Maka Allah sumber segala berkat, sumber damai sejahtera akan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman ini. Kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.